Shalom saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manuhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita dasarkan pada Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Renungan firman Tuhan ini akan diberi judul Titipan Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami telah membuka hati kami untuk kembali Tuhan isi dengan firman-Mu yang akan melengkapi kami menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu, tetapi juga sekaligus dapat melakukannya dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hampir semua keluarga merindukan memperoleh momongan. Kalau belum, maka segala cara akan dilakukan. Tetapi apa yang harus dilakukan setelah memperoleh anak-anak? Mungkin ada yang bilang, ya suka-suka gue dong. Ini kan anak saya. Betul saudaraku, mereka adalah anak-anak kita. Tetapi jangan lupa, anak-anak kita sesungguhnya tetaplah milik Tuhan seutuhnya, yang dipercayakan dan dititipkan Tuhan kepada setiap orang tua. Dan karena mereka itu titipan Tuhan, maka tugas dan tanggung jawab orang tua adalah membimbing dan mengarahkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan dan mengenal siapa Tuhan mereka. Ini adalah prioritas utama setiap orang tua. Sayangnya saudaraku, hidup takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan bukanlah sesuatu yang turun dari sorga dengan sendirinya. Kebenaran sorgawi itu harus dihadirkan, ditunjukkan, dan dihidupkan orang tua dalam pertumbuhan iman anak-anaknya. Lalu, biarkan anak-anak itu sendirilah yang menerima dan menjadikan bagian dalam hidup mereka. Tentu saja saudaraku, Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat ke-9 bukan berisi perintah agar orang tua membahas isi Alkitab setiap saat dan menulis ayat-ayat Alkitab itu di mana-mana. Ayat 7 menegaskan kepada kita, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud ayat ini adalah agar semua segi kehidupan keluarga selalu diwarnai kebenaran surgawi. Itu berarti kebenaran harus menjadi gaya hidup setiap keluarga Kristen selama menjalani hidup. Hanya dengan cara seperti itulah iman anak-anak akan bertumbuh, karena secara intensif mereka sungguh-sungguh mengalami kebenaran dalam praktek hidup keluarga mereka dalam keseharian. Saudaraku, hal yang paling sederhana adalah ketika orang tua selalu mempraktekkan kasih, baik dalam hubungan dengan Tuhannya, hubungan antara suami dan istri, dan dalam hubungan dengan orang lain. Yakinlah, anak-anak itu akan bertumbuh menjadi anak-anak yang siap mengasihi siapapun, karena setiap hari mereka melihat bagaimana kasih dipraktekkan. Mereka juga bisa menjadi anak-anak yang peduli, karena orang tua terbiasa care kepada orang lain. Mereka belajar menghargai, karena orang tua terbiasa menghargai orang lain tanpa pandang bulu. Hanya dalam keluarga yang selalu berlaku adil, juga akan bertumbuh anak-anak yang mencintai keadilan. Memang, saudaraku, mereka adalah anak-anak kita. Tetapi Tuhan ingin mereka bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus, yang penuh kasih, penuh kepedulian, dapat hidup menghargai sesama, dan bahkan siap berlaku adil demi kemuliaan Tuhan. Bukankah itu yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita? Tugas kita adalah meneruskan cara hidup Yesus itu bagi anak-anak kita, sehingga mereka terus bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku,
Kiranya pemberitaan firman Tuhan saat ini dapat menjadi berkat bagi saudara dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.